udah hilang. Halo Bu. Mana, Mas Markus? Udah jernih Bu suaranya Bu. Oh ya, bentar Ya, saya besarkan lagi. baik baik. Udah jernih Bu. Ya. Terima kasih banyak Ibu Apoteker Ariel ya. Saya mohon izin untuk kita mulai obrolannya Bu. Lanjut lagi. Ya, Oke, baik. Yang ingin kita ketahui untuk poin pertama Bu. Mitos atau fakta Bu. Jamu adalah sebutan untuk obat tradisional asli Indonesia. Mohon penjelasannya. jamu adalah obat tradisional Indonesia. Mitos atau fakta ya? Gitu. Ya Bu. Kalau menurut saya yang pasti adalah fakta ya. Baik. Jamu itu memang sudah warisan budaya dan warisan leluhur di zaman dahulu gitu. Dan jamu juga berasal dari kalimat jampi, usodo. Jampi adalah ramuan-ramuan, obat-obatan, bahan-bahan rempah, dan usodonya adalah kesembuhan, penyembuhan. Jadi memang dengan perjalanan waktu, dengan teknologi yang semakin berkembang, jamu akhirnya mengalami degradasi atau perubahan ya, yang semua awalnya berbahan rempah adalah dinamakan jamu. Meskipun itu dalam bentuk parem, pilis, dari zaman dulu dinamakan jamu. Tapi dengan perkembangan zaman, masuklah jamu dalam regulasi, masuk dalam bagian obat tradisional. Dibagi menjadi 3, jamu, kemudian obat dari standar, kemudian fitofarmaka. Begitu Mas Apoteker Markus. Jadi mitos atau fakta yang benar adalah fakta. Jamu masuk bagian dari obat tradisional. Bahwa jamu merupakan obat asli tradisional Indonesia Bu ya. Ya, Dan obat tradisional Indonesia. seiring perkembangan zaman ya, keberadaan jamu juga terus diperjuangkan Bu ya untuk bisa mendapatkan posisi atau tempat yang layak Bu ya di hati masyarakat Indonesia. Sekiranya jamu ini juga bisa diolah dan dimanfaatkan untuk kepentingan pemeliharaan kesehatan orang-orang di sekitar kita dalam skala kecil dan masyarakat Indonesia dalam skala yang lebih besar Bu ya. Benar. Tadi saya tertarik dengan asal kata jamu tadi Bu ya. Jam apa tadi Bu? Bisa diulang Bu? Jamu berasal dari kata jampi, sodo, Mas Apoteker Markus. Ya. Jampi itu lebih ke tumbuh-tumbuhan Bu ya? Ya, jampi adalah rempah-rempah, bahan ramuan, obat-obatan, atau doa gitu. Jadi memang di zaman dulu adalah memberikan jamu itu dengan disembari dengan doa dan keyakinan akan penyembuhan gitu. Jadi maksudnya begitu gitu. Dari zaman dahulu, zaman leluhur kita, zaman para raja dahulu, emang jamu ini sudah mendapatkan tempatnya gitu ya sebagai salah satu alternatif untuk penyembuhan Bu ya, penyembuhan penyakit ataupun pencegahan penyakit gitu ya. Iya. Oke. Iya. Lanjut sebetulnya ya Bu. Ada lagi Mas Apoteker Markus itu. Jadi dulu zaman para raja kalau ada tamu-tamu agung, tamu-tamu istimewa gitu, tamu kerajaan, yang disuguhin adalah jamu gitu. Nah, ya. Kalau zaman sekarang beda Bu ya. Iya, zaman sekarang beda. Bahkan ada juga saya pernah baca di buku, contohnya cengkeh gitu, bunga cengkeh gitu. Saat masyarakat yang akan berkunjung ke kerajaan zaman dulu atau istana-istana zaman dulu mengunyah daun cengkeh atau bunga cengkeh supaya baunya harum. Nah, itu kewajiban di zaman dulu. Makanya dulu orang zaman dulu kan giginya bagus-bagus ya Mas, tahan lama gitu. Gigi dan mulutnya bagus, benar. Iya, betul. Jadi seperti itu memang warisan leluhur yang luar biasa agungnya yang harusnya sekarang juga harusnya semakin dilestarikan ya Mas Apoteker Markus, bukan makin ditinggalkan. Benar. Harusnya seperti itu Bu ya. Kita back to nature ya, ke alam, karena memang alam Tuhan sudah memberikan kita anugerah yang luar biasa ya melalui alam yang sudah diberikannya. Tinggal bagaimana kita bisa memilah karya yang sudah dia berikan dalam bentuk obat-obat tradisional tersebut ya untuk bisa dimanfaatkan buat kebaikan kita gitu. Oke, terima kasih banyak Ibu Apoteker Ariel. Kita lanjut ke mitos atau fakta yang kedua ya. Mitos atau fakta? Jamu
sudah diteliti untuk membuktikan keamanan dan manfaatnya. Untuk pembuktian keamanan dan manfaatnya. Silakan Bu Apoteker Ariel. Jamu telah dibuktikan keamanan dan manfaatnya, mitos atau fakta? Menurut saya fakta. Jadi semakin berkembangnya teknologi, semakin berkembangnya keilmuan, semakin banyaknya penelitian gitu. Jadi jamu sudah mulai banyak dimanfaatkan oleh masyarakat dengan dosis-dosis yang tertentu, dengan pengelolaan yang baik, manfaatnya mulai dirasakan, dan khasiatnya juga mulai dirasakan. Jadi yang betul adalah fakta. Jamu sangat manfaat untuk masyarakat dan khasiatnya sangat luar biasa. Baik. Buat sobat sehat di luar sana, seperti yang disampaikan oleh Apoteker Ariel tadi, bahwa sudah menjadi suatu fakta bahwa jamu merupakan salah satu obat tradisional yang seiring berjalannya waktu sudah diteliti dan dibuktikan manfaat serta keamanannya. Jadi jangan ragu atau jangan takut untuk mengkonsumsi jamu. Oke, terima kasih banyak Bu. Kita lanjut ke mitos atau fakta yang ketiga. Mitos atau fakta, jamu dapat meningkatkan sistem imun tubuh. Silakan, jamu dapat meningkatkan sistem imun tubuh. Benar sekali itu, fakta itu Mas. Itu. Saya sendiri sebagai pelaku jamu yang sudah hampir 20 tahun itu merasakan sendiri kalau jamu itu sangat meningkatkan imun. Cuman masalahnya sekarang itu, iya betul. Cuman masalahnya sekarang banyak sebagian orang yang nggak percaya dengan jamu atau minum jamunya pada saat mereka sudah sakit. Padahal jamu itu kan minumnya sebagai preventif. Jadi diminumnya pada saat sehat, bukan pada saat sakit. Pemeliharaan kesehatan Bu ya? Setuju, betul sekali Mas Apoteker Markus. Terima kasih Bu. Pantas beberapa waktu yang lalu Bu, saya tuh pernah mendengar curahan hati dari teman lah ya. Dia sampaikan, Markus, ini saya minum obat tradisional, tapi reaksi untuk dari mulai awal saya minum sampai penyembuhan itu kok lama gitu kan. Nah, saya sampaikan ke dia, ya emang benar gitu, kalau untuk obat tradisional, efek yang ditimbulkan atau efek terapi yang diharapkan itu tidak bisa instan gitu kan. Dia perlahan, tetapi yakin dan percaya ketika obat tersebut sudah mulai bekerja dan memberikan efek, rata-rata itu efek yang diberikan itu dia bertahan lama gitu. Jadi misalnya kalau meningkatkan sistem imun, memang tidak bisa 1-2 hari minum langsung kebal gitu. Tapi kalau kebiasaan itu dipelihara, dijadikan sebagai kebiasaan, nah yakin dan percaya imun tubuh juga akan bertahan lebih lama gitu ya, lebih bagus gitu. Nanti kalau kita nunggu sakit baru minum gitu, sudah telat gitu ya Bu ya. Sudah telat, ya betul. Jadi memang Apoteker Ariel tadi. Iya. Jadi memang jamu itu diminumnya pada saat sehat, bukan pada saat sakit. Karena dia memang untuk preventif dan terapinya juga memang agak lama. Proses mekanisme reaksi tubuhnya lebih lama dibandingkan obat sintetis. Berarti benarkah kalau misalnya saya berpendapat bahwa jamu sebaiknya dijadikan sebagai minuman orang sehat Bu ya, bukan orang sakit? Setuju sekali. Oke. Nah, ini sebagai info yang sangat berharga, info yang sangat penting buat sobat sehat di luar sana, bahwa untuk apa gitu ya kita kita mengabaikan jamu, kita dengan obat kimia yang ada saat ini gitu ya. Sementara kekayaan nih yang kalau mau ditakar dengan kita pikir untuk mengobati kalau kita bisa mencegah penyakit tersebut dengan jamu gitu Bu ya. Iya. Oke, baik Bu. Kita lanjut ke mitos atau fakta berikutnya. Iya, boleh Mas Apoteker. Ya, mitos atau fakta Bu, mengkonsumsi jamu dapat memperpanjang usia Bu, buat panjang umur. Mohon penjelasannya Bu. Mengkonsumsi jamu dapat memperpanjang umur. Menurut saya fakta. Karena berdasarkan hasil analisa dan berdasarkan penelitian juga gitu ya, saya sendiri sebagai orang pelaku jamu, dari keluarga saya juga konsumsi jamu dari dulu, jadi
orang yang mengkonsumsi jamu itu ternyata waktu usianya juga lebih panjang dan kondisinya jadi lebih sehat gitu dibandingkan masyarakat atau orang yang tidak pernah minum jamu atau tidak rajin minum jamu. Karena yang perlu diingat adalah jamu adalah holistik ya, Mas apoteker Marco. Jadi ada sisi holistik. Jadi memang jamu itu diminumnya harus setiap hari atau pada waktu kita sehat. Gitu. Kalau kita minumnya hanya saat kita butuh saja, susah, nggak akan bisa tercapai yang kita inginkan. Tapi kalau kita sehat, kita lagi happy, lagi senang, gitu, lagi aktivitas yang berat, bisa itu jamu sebagai aktivitas sampingan ya, minuman sampingan untuk meningkatkan imunitas dan sebagai daya tahan tubuh, dan akhirnya usia akan lebih panjang. Benar seperti itu. Berarti fakta Bu ya. Kalau orang zaman dulu, iya. Orang zaman dulu kan usianya panjang-panjang ya Mas Apoteker Marco. Saya tuh sampai 100 tahun lebih Bu usia hidupnya tuh. Betul, gitu. Iya. Jadi kalau saya kan saya asalnya dari Flores Nusa Tenggara Timur Bu ya. Jadi sedikit mau curhat Bu ya. Jadi kalau kakek saya dulu emang di sana tuh ramu-ramuan yang sering digunakan, kalau Ibu tahu Bu, daun kelor Bu. Nah, daun kelor itu merupakan sayur wajib di sana Bu. Dijadikan sebagai sayur Bu. Nah, makanya kami pun sejak kecil itu orang tua sangat sekali memberi sayur kelor gitu Bu. Rasanya yang nikmat. Ternyata setelah belajar dunia pendidikan gitu Bu ya di farmasi, saya baru ketahui bahwa kelor ini sangat tinggi manfaatnya Bu ya. Mungkin itu juga ya salah satu faktor kakek saya bisa memiliki umur yang panjang gitu Bu ya. Dan sehat. Umur panjang bukan berarti sakit-sakitan gitu Bu ya. Dia melewati atau menjalani hidupnya dengan kualitas kesehatan yang baik. Tentunya salah satu yang memberi sumbang besar adalah karena kebiasaan dia mengkonsumsi obat tradisional, salah satunya kelor gitu Bu ya. Iya. Kita lanjut ke mitos atau fakta berikutnya Bu. Nah, karena tadi Ibu sampaikan bahwa mengkonsumsi jamu itu dapat memperpanjang usia gitu ya. Apakah ini kaitannya dengan mitos fakta berikut ini? Mitos atau fakta Bu, jamu memiliki efek samping yang minim atau kecil. Silakan Bu. Ya. Jamu memiliki efek samping yang minim atau efek samping yang kecil, mitos atau fakta. Fakta Mas Apoteker Marco, karena jamu kalau di zaman dahulu adalah berpikirnya secara holistik ya, jadi belum ada dosis, belum ada ilmu cara mengolah jamu yang baik, mengolah rempah yang baik, tapi berdasarkan dari sisi holistik mereka sudah paham, zaman dulu itu sudah paham kapan mereka akan minum, dengan dosis berapa, itu mereka sudah paham. Dan mereka yakin di zaman dahulu jamu adalah efek sampingnya sangat kecil. Gitu. Dan semakin berkembangnya penelitian dan teknologi yang maju, banyak penelitian yang juga mengatakan jamu jika diolah dengan baik, dengan dosis yang tepat, takaran yang tepat, dan pasiennya tepat, cara pemberian tepat, efek sampingnya bisa minimalisir itu Mas Apoteker ya. Oke, baik. Jadi semuanya harus tepat itu. Oke, berarti ketika kita pengen atau kita ingin jamu ini minim efek samping, kita harus memastikan Bu ya ketepatan dosis, ketepatan jenis obat tradisional yang kita pilih, ketepatan siapa yang nantinya akan mengkonsumsi jamu tersebut ya. Tentunya kalau memperhatikan ketepatan ini, maka bisa diupayakan atau bisa dipastikan efek samping dari jamu ini akan kita minimalisir Bu ya, atau kita kurangi. Ya, kalau misalnya kita mau bandingkan efek samping dari jamu yang merupakan satu bentuk obat tradisional dengan obat-obat kimia yang saat ini banyak beredar, tentunya berbeda Bu ya, dari sisi mitos atau fakta berikutnya Bu. Mitos atau fakta Bu, jamu bisa diminum tiap hari. Silakan Bu. Jamu bisa diminum setiap hari, mitos atau fakta? Fakta Mas Apoteker Marco. Jadi menurut saya dan saya sendiri sudah hampir tiap hari atau udah lama juga minum jamu, konsumsi jamu.
hampir tiap hari saya minum. Tapi itu tadi perhatikan dosis. Jadi saat misalnya saya sedang nggak terlalu sakit, nggak capek, nggak lelah, itu saya minum jamunya juga dengan dosis yang kecil, nggak harus misalnya jahe nih, jahe kalau saya biasanya ya jahe misalnya 1 ruas jari, tapi kalau saya hanya kepingin minum jahe saja untuk imunitas ya nggak harus 1 ruas jahe, 1 ruas jari, separuhnya juga boleh gitu. Jadi memang boleh diminum tiap hari, tapi yang penting kembali lagi ke dosis yang tepat, cara mengolahnya juga tepat, jangan apa namanya, jangan terlalu fanatik kalau minum jamu nanti begini-begini akhirnya takut, enggak. Karena jamu adalah dari sisi holistik ya Mas. Kalau tidak percaya dengan jamu, reaksi itu pun juga tidak akan tercapai itu Mas. Itu saya rasakan. Benar. Ya betul, betul. Jadi apa ya, bahan alam ya, mungkin bahan alam itu sama dengan kita ya, kita juga dari alam hidupnya. Jadi kalau kita nggak percaya, holistiknya nggak percaya juga nggak akan terjadi proses reaksi di tubuh antara jamu dengan tubuh kita. Itu namanya holistik. Jadi bisa diminum tiap hari dan ada proses yakin dulu. Oke, baik. Terima kasih Bu ya. Saya tuh pernah mendengar satu kalimat menarik Bu. Imanmu menyelamatkanmu. Apa yang kamu percayakan baik, maka akan terjadi baik juga untuk dirimu. Begitu juga sebaliknya Bu ya. Jadi memang tadi pesan penting dari Ibu kita tanamkan ke dalam diri kita bahwa jamu yang kita minum ini merupakan suatu ramuan yang kalau diberikan dalam dosis yang tepat, jumlah yang tepat, jenis yang tepat, akan bisa membantu untuk memelihara kesehatan kita Bu ya. Nah, baik, ini ada beberapa sobat sehat Bu ya yang malam hari ini bisa menyempatkan waktunya untuk ikut live IG. Dari kami untuk sobat sehat sekalian yang ikut live IG malam hari ini, kami persilakan untuk bertanya langsung ya, dengan cara mengetik pertanyaannya di kolom komentar. Dan malam hari ini untuk narasumber kita, tamu kita pada malam hari ini, Ibu Apoteker Ariel. Beliau merupakan seorang akademisi sekaligus praktisi yang sudah punya banyak pengalaman di bidang obat tradisional khususnya jamu Bu ya. Nah Bu, ini saya pengen tanya lagi Bu, masih menyambung mitos atau fakta terkait jamu yang boleh diminum tiap hari Bu. Tadi di awal Ibu sempat menyinggung terkait jamu yang aman buat anak-anak Bu. Mungkin bisa dijelaskan sedikit tentang jamu yang aman buat anak-anak ini seperti apa, dan kalau boleh kita bisa diberikan contoh Bu, kira-kira ramuan apa nih yang cocok buat anak-anak? Silakan Bu. Oh ya, kalau untuk anak-anak saya biasanya kasih contoh adalah temulawak Mas. Jadi temulawak dikasih madu itu enak sekali. Oh, kayak madu ya? Ya, cuman kalau anak kembali lagi anak-anak ya, jadi kita jangan memaksakan untuk anak-anak minum jamu dengan rasa sesuai dengan temulawaknya. Jadi kalau misalnya kita dengan dosis yang kecil, kembali lagi dosis kecil juga sangat manfaat untuk badan kita gitu. Jadi dengan dosis yang kecil supaya rasanya nggak terlalu kuat temulawaknya, kemudian ditambah madu, itu sangat membantu untuk anak-anak. Kemudian itu ada lagi kunir asem, itu juga bisa. Ada anak-anak itu yang suka dengan kunir asem, tapi kembali lagi, jadi asemnya jangan terlalu kuat, rasa kunirnya juga jangan terlalu kuat. Karena ya Mas Apoteker Markus, zaman sekarang beda dengan zaman dulu. Kalau zaman dulu masih ada rasa rempahnya, masih suka gitu. Tapi zaman sekarang anak-anak itu nggak terlalu suka dengan rasa rempah. Nah itu bagaimana caranya mereka mau ya? Kita kasih dengan dosis yang kecil gitu. Kemudian ada lagi Mas yang paling enak yang saya suka adalah kelor ini, yang tadi sempat dibahas dengan Mas Apoteker. Iya. Kelor itu ternyata kalau dimakan sebagai sayuran dengan dimakan sebagai minuman jamu gitu, rasanya sudah beda gitu. Jadi memang apa ya, ada seninya. Minum jamu itu penuh dengan seni. Jadi bukan minum jamu untuk ditakut-takutin anak-anak ya. Jadi minum jamu itu harus ada seninya supaya anak-anak juga suka. Jadi temulawak, kunir asem, kelor, kemudian lagi ngetren itu Mas, bunga telang. Apa Bu? Nah, itu
bunga telang. Bunga telan ya, Bu? Bunga telang. Yang warnanya biru ungu. Itu untuk efek yang diharapkan seperti apa, Bu? Kalau bunga telang yang saya rasakan itu sebagai antioksidan. Kemudian kalau saya minum seduhan bunga telang, saya kasih lemon, saya suka ke belakang. Jadi kalau ke belakang jadi sering. Tapi kalau minum bunga telang saya campur susu, menurut saya susu cair ya, yang UHT itu betul-betul UHT. Timbul rasa kenyang, Mas. Jadi bisa untuk diet juga rasanya. Mantap ya, Bu ya. Ya. Berarti bunga ini dia punya efek laksatif ketika dicampur dengan ini ya, Bu, tadi lemon ya, Bu, atau atau yang asam, Bu ya. Tapi dia juga bisa punya apa ya, efek untuk memberi rasa ketika dicampur dengan susu, Bu ya. Rasa kenyang ya. Lain kita untuk